Dan yang paling penting mas, ya aku duwe kemampuan. Kemampuan apa iku? Mata batin. Misal saya tanya, jenengan sampean pun duwe ilmu mata batin, tak kon narik iso ta ora kira-kira? Tentu saja kan enggak, kurang. Mata batin itu cuma kita merasakan energi, ya, atau bahkan melihat warna energinya. Oke, bagus. Oke mas. Kalau boleh bertanya, itu pengen ngobrol sama cara jenengan mendapatkan batu mustika itu seperti apa prosesnya dari awal kalau gitu. Cara mendapatkan mustika, ya, mendapatkannya berarti kan termasuk penarikan kan mas? Yeah. Waduh. Oh iya, sebelumnya kalau dengar suara kayak orang ngebur nggak apa-apa, soalnya tempat saya Padepokan masih ada pembangunan juga di belakang, ya. Jadi kita ngobrol semoga jelas saja. Masih tadi tanya, piye carane untuk batu mustika atau bagaimana proses mendapatkan batu mustika? Kalau ditanya seperti itu mungkin jawabannya adalah penuh drama. Penuh drama, pengorbanan, darah dan air mata. Loh kok iso ngono? Ya, saya katakan ya, karena tidak segampang kalian lihat video di YouTube, ya. Kalian lihat di video di YouTube, kemudian ada penarikan-penarikan yang mungkin logika sampean itu bisa dapat, wah ini mungkin dimasukkan sini, ya ada banyak yang settingan. Yang nggak settingan gimana? Ya susah untuk dipublish, karena saya narik 10 kali, bukan narik motor atau narik ojek ya, narik penarikan pusaka 10 kali. Kalau semuanya saya rekam, berhasilnya cuma 1. Jadi tidak serta-merta ketika iseng narik tiba-tiba dapat. Kemudian persiapan narik, ya penarikan sama kru begitu, kok tiba-tiba nggak dapat, ya sudah kayak gitu. Jadi untuk prosesnya nggak masalah, ya. Yang penting adalah memang benar-benar saya dapat proses penarikan dari alam. Ngatan. Kenapa tadi kok disampaikan atau saya sampaikan penuh pengorbanan darah dan air mata? Balik lagi, bukan mudah, bukan perkara mudah. Orang untuk mendapatkan batu mustika tentu saja butuh, pertama ya mas, waktu yang pas. Nah kalau sama sudah punya waktu luang nih, ngapunten, misalkan orangnya adalah nganggur tapi dia punya kemampuan ya untuk narik, nah dia kesana juga harus ada akomodasi. Penarikan energi mustika yang bagus-bagus itu ada di tempat yang terkadang kita tidak menyangka gitu loh. Contoh di tengah laut, di atas gunung, berarti kan orangnya harus mendaki butuh peralatan. Ya kalau waktu saja ya gampang gitu kan, ke kuburan dapat, tapi ya mustika ecek-ecek ya. Saya mengatakan seperti itu. Nah, saya carinya adalah mustika di tempat-tempat yang mungkin jarang didatangi orang. Mustika di tempat-tempat yang memiliki pusat energi yang luar biasa. Begitu. Ya, jadi kalau sudah ada waktu, tentu saja tenaga. Dan yang paling penting, Mas, ya aku duwe kemampuan. Kemampuan apa iku? Mata batin. Misal saya tanya, jenengan sampean pun duwe ilmu mata batin, tak kon narik iso ta ora kira-kira? Tentu saja kan enggak, kurang. Mata batin itu cuma kita merasakan energi, ya, atau bahkan melihat warna energinya, melihat sosok penunggunya, sudah selesai. Nah terus piye? Kalian harus melawan pakai apa? Ya pakai tenaga dalam, berarti ilmu tenaga dalam. Kemudian kalian harus bisa ilmu meraga sukma. Ketika kalian ditarik sukma kalian masuk ke alam lain, dimensi lain, lah piye terusan? Balik piye? Kan kalau orang awam kan susah kayak gitu. Harus ada persiapan yang panjang. Apa memerlukan syarat-syarat guys seperti puasa, wirid, atau ubi rampe gitu? Lah itu kan ada amalan yang ketika harus diamalkan sebelum melakukan proses penarikan. Ada persiapan kayak gitu mas. Tirakat itu penting. Misalkan saya masuk ke suatu tempat, saya contoh ya, air terjun misalnya. Saya ke sana kalau saya niatnya hanya untuk healing misalnya, kok tempatnya indah, ya sudah, dapatnya indah saja. Kalau mau melakukan penarikan, saya harus bersih dulu. Caranya piye? Kudu tirakat neh, poso neh, atau bahkan
pembersihan ruatan dulu gitu loh Mas. Jadi nggak serta merta ada waktu yang pas, ada masa yang sesuai, ada bahkan batu mustika kalau harus dapat itu butuh iki apa jenenge gerhana bulan, harus bisa ngepaske gitu. Bahkan ada batu mustika yang pernah saya dapatkan itu ketika pas ada gerhana matahari cincin baru bisa didapatkan gitu. Ya kan penuh perjuangan. Itu perjuangan saja ya Mas. Guru ngono sing tak critakno tadi penuh pengorbanan darah dan air mata. Lah kok iso ya? Teman saya ada dua orang yang saya kenal melakukan proses penarikan dan dia kehilangan nyawa Mas. Gitu. Kenapa? Ya karena tadi ya bukan hanya dia bisa saja tapi juga harus persiapan semuanya. Fisiknya ya. Kalau dia mentalnya dia punya kemampuan, dia punya uangnya, mentalnya kurang atau kurang kuat gimana? Akhirnya gila kan gitu. Kemudian contoh lagi lainnya, dia punya mental yang kuat, punya fisik bukan fisik, punya sumber daya, dia mau ke atas gunung tentu saja kan akomodasi uang lah ibaratnya untuk kru dan lain sebagainya. Tapi fisiknya nggak kuat ya dia sakit-sakitan, lemes. Pernah nggak Mas sampean ngajak ini Ki di atas gunung sana lo bagus, kemudian saya jarang olahraga pas tahun kemarin, terus saya megap-megap itu baru pos berapa itu kan, nah kayak gitu itu penting. Kalau seperti kayak melakukan penarikan tapi tidak berjodoh pernah nggak? Ya sering. Berarti nggak jodoh artinya apa ya? Gak dapat atau dapat gitu? Sudah dapat tapi dalam buatan jodoh. Yang video kita ke jalur Argo Piloso itu kan kita dapat itu batunya bagus, kemudian energinya nggak cocok langsung saya buang gitu, iciling nggak Mas? Nah itu kan termasuk itu dapat tapi nggak cocok. Ya itu ileng aku dapat di tengah-tengah pohon yang tumbang kan Mas, kita hancurkan itu ada batunya, tapi bukan batu mustika real mustika ya Mas, itu mustikanya orang ada di situ, entah jatuh atau memang disimpan. Itu nggak cocok sama saya, langsung dibuang. Itu namanya nggak jodoh. Jadi kalau teman-teman tidak salah-salah ya, kalian dapat mustika kemudian langsung disimpan, jangan. Jodoh dengan mustika itu jodoh dalam arti ikatan energinya atau bentuknya? Ikatan energi yang penting begitu. Jadi kalau memang saya mau simpen, ya saya simpen. Saya tuh nyamuk tuh, gue potong ya. Jadi kalau saya mau nyimpan ya saya simpan, tapi harus saya pertimbangkan ini nanti bisa diperbarui nggak, energi negatifnya dibuang atau tidak, gitu. Jadi tidak serta merta saya simpan. Tapi apakah pernah saya langsung simpan tanpa lihat itu? Ya pernah eksperimen. Apa sih sing tak rasakno? Ya tentu saja ketika malam ya kayak digebuki kayak gitu loh Mas. Misal tidak berjodoh dengan mustikanya tapi jenengan suka pamornya, bentuknya itu gimana? Ya apa-apa, dihilangkan berarti nantinya. Jadi cuma kita ambil batu mustikanya aja, energinya kodamnya kita singkirkan ya, disingkirkan baru betul, baru bisa disimpan gitu Mas. Air mata tadi kan pengorbanan darah dan air mata. Kalau mengatakan darah kecocok ibaratnya kena kayu kan, kaki. Kayaknya sampean pernah itu, saya ajak narik di mana itu, di area mana itu Mas? Area jenuh, ada makam 9 itu loh Mas. Tangannya sampean kan dicokoti lintah kan. Nah berdarah-darah, nah itu kayak gitu, itu termasuk pengorbanan walaupun sepele kan termasuk di situ. Ketika saya proses kan saya terprosok itu di jalurnya kan, termasuk itu teman-teman. Air mata itu piye? Air mata ya tadi misalkan kaki kekilir kan kita kesakitan. Terus ada lagi yang berbahaya, contoh ke dalam air itu malah lebih berbahaya. Kita lebih takut ini ada ular berbisa yang mematikan daripada lihat hantu, ya kan Mas? Ya kayak gitu teman-teman. Jadi prosesnya itu nggak mudah, ngaten Mas. Kalau pencarian batu mustika yang dilakukan Ki Bagus, misal bertahun-tahun mencari tapi ujung-ujungnya nggak berjodoh, itu pernah apa enggak? Berarti
Ini ibaratnya ngejar cinta yang bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Ya kalau dikatakan gitu ya pernah, masih berarti pengorbanan ya itu juga wis di rela-relakan, ibaratnya sudah di pengorbanan kita sudah mati-matian tapi tidak jodoh. Nah itu kan memang menyakitkan. Itu mesti kan sama Mas, saya setahun lebih 3 bulan proses kemana-mana ya, merasakan energi arah selatan, utara, barat, timur, saya rasakan semuanya, tapi kok semuanya nggak ada yang spesial. Tiba-tiba satu malam kok ada getaran yang kuat, tak datangi gitu, sampai betul-betul sudah kehilangan arah. Akhirnya ya tadi nggak jodoh, nggak ketemu gitu Mas. Ya nggak apa-apa, ibaratnya saya hobi, saya suka, ya sudah, ngoten Mas. Tahapan untuk mengetahui cocok tidaknya itu dimulai dari apa gitu? Dimulai dari hati. Sampean kalau punya kenalan yang dilihat mana dulu? Nah, menarik kan? Menarik dulu. Kemudian kok sreg gak hati nih gitu loh. Sama batu mustika juga sama. Kalian lihat suka, kemudian rasakan getaran energinya bagus gak? Ketika kalian tarik nafas, kemudian lihat itu energinya masuk ke dalam tubuh, bisa dirasakan atau tidak gitu loh. Kalau sudah ada rasa nyaman, energinya masuk, lah itu berarti ada kecocokan. Tapi kita tidak tahu seberapa persen. Makanya butuh namanya tanggal lahir, nama lengkap ketika saya proses pencocokan dengan batu mustika gitu loh. Karena nantinya bisa digunakan dengan maksimal. Tapi kalau untuk wong sing ngoleksi beda ya Mas. Kalau ngoleksi mereka suka beli gitu. Gak peduli isinya apa, cocok ta ora. Yang penting mereka suka beli gitu, beda ya. Katan